Desa Pujerbaru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Desa Pujerbaru terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk sekitar 5.343 jiwa. Sekitar 28,7% penduduk Pujerbaru bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar lahan di Desa Pujerbaru banyak ditanami tembakau. Tak sedikit pula warga Desa Pujerbaru yang bermata pencaharian sebagai petani tembakau. Sebagian besar petani tembakau di Desa Pujerbaru mengolah tembakaunya secara manual. Namun, tidak semua bagian dari tumbuhan tembakaunya terpakai. Hanya daunnya saja yang dapat diolah. Bagian tembakau yang tidak diolah, yaitu batang tembakaunya, oleh warga desa, batang tersebut tidak diolah lagi dan dibuang begitu saja, menjadi limbah pertanian. Melihat banyaknya limbah tembakau yang tidak terpakai, kami berdiskusi mencari cara bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kami melakukan survei dan juga beberapa kali mengunjungi warga dan sharing mengenai masalah yang ada di Desa Pujerbaru. Kami, KKN UMD 297, berupaya membantu warga Desa Pujerbaru untuk mengolah limbah tembakau tersebut menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual, yaitu asap cair. Selain itu, kami juga mengumpulkan limbah batang tembakau untuk dijadikan bahan pembuatan asap cair. Untuk membuat asap cair, membutuhkan alat untuk memprosesnya. Alat yang kami butuhkan yaitu pirolisator. Kami mulai mencari alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pirolisator. Alat dan bahan yang dibutuhkan kemudian kami bawa ke tempat las untuk diproses menjadi pirolisator. Selanjutnya, kami melakukan uji coba alat yang sudah jadi. Setelah melakukan uji coba pembuatan asap cair, kami melakukan percobaan penyemprotan asap cair di beberapa lahan milik warga. Kami juga melakukan pelatihan pengoperasian pirolisator serta pembuatan asap cair bersama warga Desa Pujerbaru. Setelah melakukan pelatihan, kami juga melakukan koordinasi terkait struktur kepengurusan alat pirolisator. Selanjutnya, kami juga mendampingi produksi asap cair bersama warga Desa Pujerbaru. Setelah menghasilkan asap cair, kami juga melakukan proses pengemasan dan labeling untuk dipasarkan. Kami juga mendampingi koordinator pirolisator untuk membuat akun e-commerce, untuk pemasaran asap cair, dan juga memberikan pengarahan pengoperasian penjualan melalui e-commerce. Dan juga kami melakukan beberapa evaluasi terhadap lahan yang sudah disemprot dengan asap cair. Selain itu, kami juga melakukan pemasaran produk asap cair ke toko pertanian di sekitar Desa Pujerbaru. Selain itu, kami juga mengikuti kegiatan posyandu bersama Ponkesdes di beberapa dusun dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional. Kami juga melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut bersama Ponkesdes di SDN Pujerbaru 1 dan juga SDN Pujerbaru 2. Tak hanya itu, kami ikut membantu desa untuk mengaktifkan kembali web desa yang sudah ada. Untuk mengaktifkan web desa, kami mengunjungi Kominfo Pusat di Bondowoso dan melakukan beberapa tahapan agar web desa bisa diakses dan diaktifkan kembali. Ya, kemarin adik-adik KKN melaksanakan program kerja
di dusun kerajaan RT1 itu merupakan sebuah terobosan, karena selama ini KKN sebelumnya itu lebih fokus ke fisik, artinya bagian perbatasan, karena ini merupakan satu terobosan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan penyulingan bahan tembakau. Jadi itu kan bahan, artinya kan bahan nggak dipakai, sampah dari bahan tembakau itu disuling untuk jadi pestisida. Jadi itu merupakan sangat inovasi yang sangat baik. Jadi warga Bujur Baru juga punya gambaran ya. Bahkan banyak yang ke saya warga untuk program itu untuk ditindaklanjuti. Semalam aja ada yang ngomong waktu perpisahan itu untuk dilanjuti oleh pihak desa, karena sekarang warga apalagi di dalam hal pertanian itu sangat dibutuhkan terobosan semacam itu. Artinya itu nggak banyak bahan kimia. Jadi kalau perlu saya punya BUMDes saya coba untuk dikembangkan melalui BUMDes. Artinya BUMDes nantinya membuat toko bahan-bahan pertanian kayak racun. Jadi bahannya itu dari hasil penyulingan yang adik-adik KKN lakukan kemarin. Untuk waktu itu kan program kerjanya tanggal berapa? Tanggal 20. Itu semua warga minta hal itu. Makanya saya kemarin tanya ke sampean untuk yang teknik, yang pertanian itu, monggo dek kalau memang mau membantu BUMDes untuk mengembangkan hal itu, monggo saya persilakan. Memang seperti itu saya kemarin Mbak, karena ini kan langkah, maksudnya terobosan. Jadi memang program itu sangat dibutuhkan oleh warga, oleh masyarakat, karena desa Bujur Baru itu 90% itu petani. Jadi saya sangat terima kasih atas program kerja yang dilakukan kemarin. Mudah-mudahan desa untuk langkah selanjutnya bisa mengembangkan program kerja yang sudah diedukasikan terhadap masyarakat Bujur Baru. Itu yang menjadi tanggung jawab pemerintahan desa sekarang atas program sampean itu yang menjadi tanggung jawab. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terus kesannya selama KKN di desa Bujur Baru, banyak warga yang memberikan masukan. Jadi kalian itu sosialisasinya itu gampang, artinya gampang menyatu untuk beradaptasi dengan masyarakat Bujur Baru, karena beda dari budaya, adat, sosial ekonominya beda, setiap daerah itu beda. Jadi masyarakat memang banyak yang menyampaikan ke saya bahwa kalian untuk beradaptasi itu gampang. Entah itu karena mungkin karena faktor kalian juga mungkin ada yang orang desa, jadi terbiasa dari waktu kehidupan sosialisasi kehidupan di rumah, mungkin itu yang menjadi faktor. Dan terkait program itu lagi yang saya berterima kasih, karena ini merupakan terobosan buah pemikiran yang artinya punya sifat berkesinambungan untuk dilanjutkan oleh pihak desa. Itu terima kasih. Jadi tidak vakum. Artinya habis KKN program yang ditinggalkan itu kan vakum, banyak yang vakum. Jadi ini kan inovasi, jadi memberikan gambaran kalau warga sebenarnya tidak perlu pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia. Cukup dengan penyulingan yang dilakukan adik-adik KKN itu sudah cukup. Jadi dampak nanti ke tanaman itu kan nggak ada yang karena overdosis mati. Seperti itu. Bagaimana pendapat Mas Saiful mengenai proker KKN 297, Mas? Untuk proker KKN 297 itu sangat bermanfaat untuk warga dan untuk pemuda, dan agar pemuda itu ada kegiatan yang positif